ummatun. Hendaknya ada di antara kamu ummah. Allah nggak suruh sendiri. Ummah. Kalau disebut umat sendiri atau banyak ini? Sendiri atau banyak ini? Allah katakan waqtakun ummah. Hendaknya di antara kamu ada ummah yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kebaikan, kemakrufan, dan mencegah kemunkaran. Jadi Allah nggak suruh sendiri, umat bukan sendiri. Hendaknya ada umat menegakkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa Allah suruh bersama? Ya, karena kebersamaan itu bisa mendatangkan keberanian. Sampai di sini jelas? Yang kedua, saudara, saya mau tanya sama Anda. Orang belum pernah dipanggil polisi. Tahu-tahu dipanggil polisi, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Seminggu nggak bisa tidur, tuh pikirannya macam-macam ya, Pak. Yang tadi takut, dari jodoh sudah berdarah. Wah, tadi sundut ya. Wah, tadi seksa, wah, tadi setrum. Macam-macam udah pikirannya sudah. Baru panggilan pertama. Tapi kalau dia udah sering dipanggil polisi, kira-kira begitu dapat panggilan biasa ya? Biasa. Kenapa? Pengalaman. Ini yang saya mau garis bawahi. Pengalaman itu bisa membangkitkan keberanian. Pengalaman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Allahumma shalli alaihi wa ashabi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Tasharrafna ya Habib bidakwatikum. Wa ana kadzalik. Ya Allah, kami merasa terhormat perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Husna pencipta Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan kedatangan kami di sini langkah kami yang pertama diangkat derajat kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga yang berikutnya mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka ziaratul ulama wal habaib, ziarah berkunjung ke orang-orang alim. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habibana, mudah-mudahan kita semuanya mata'anallahu bituli hayati. Amin. Nazron au ghairu nazrin. Wa iyyakum. Masya Allah. Kami sekali lagi sulit untuk menyampaikan kata-kata karena saking bergembiranya kami bisa hadir dan bertemu dengan Habibana dan para saudara-saudara kami. Mudah-mudahan kita semua ini ikhwanul muslimin, saudara kita semua sama muslim. Nah, dan mudah-mudahan juga kita semua tidak ada yang dalam bahasa Islam itu namanya adawah bainana, permusuhan di antara kami. alhamdulillah. Yang kami muliakan sama-sama Habibana Rizik Syihab, ada satu hal yang memang ingin kami sampaikan, terutama pribadi saya, kekaguman kami bersama sehingga langkah kami sampai kemari dengan Habibana, apapun yang terjadi istilahnya, sebagaimana Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun kami tidak bertemu dengan Habibana, tetap kami akan jalankan untuk berjumpa dengan beliau. Tapi alhamdulillah kita bisa muwajahah bersama. Jadi ada satu hal yang kadang-kadang begini. Di antara kekaguman kami kepada imam besar, yaitu yang paling utama, mudah-mudahan kealiman, juga ketawaduan, menerima segala lapisan, tidak memandang siapa itu orang atas ataupun bawah. Dan yang paling kami kagum adalah syaja'atu habibina, keberanian Habib kita, keberanian guru besar kita. Kalau kita kadang-kadang beraninya lempengan gak punya duit doang. Tapi pas kita lagi punya duit, kadang-kadang mundur, itu yang kami rasa. Jadi ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar untuk juga depan, apa istilahnya, kalimat hakin tonin jair, mengucapkan
zalim, itu kami sampaikan. Ketika kita ingin maju, sebagaimana beraninya Abdullah bin Mas'ud, maju kami. Tapi ketika kita ingat bini dan anak, mundur lagi. Ini, ya Allah, anak gua bagaimana ntar kalau gua mati? Yang saya ingin ijazah atau hadiah atau apa dari Habibana, sehingga untuk urusan maju ke depan, membela kebenaran dalam rangka paling utama adalah zahrul haq wa ibtalul batil, menyampaikan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Kami tidak memikirkan istri dan anak pengennya begitu. Tapi nggak tahunya, Masya Allah, maju ke depan, ada telepon dari bini, bang pulang. Ya khabar abyad, wa ya khabar aswad. Masya Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Pengen dapat ijazah agar supaya keberanian kami itu tidak terhalang oleh keluarga sekalipun. Mungkin sahabat-sahabat juga begitu kali. Ya maksudnya. Nah ini yang sebagaimana Habibana dan juga Habib Bahar, Masya Allah. Itu, tapi ketika kita menyaksikan ataupun mendengar hadis Nabi, mungkin kalau tidak saya dengar, barang siapa man mata ala sultanin jair, barang siapa yang meninggal di hadapan penguasa yang zalim, maka kuburannya nanti akan berdampingan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah saya, Masya Allah, ini saya pengennya kayak guru besar kita pengen begitu. Ini kadang-kadang ketika ada keberanian, itulah yang tadi kita bilang, pas nggak megang duit berani, pas punya duit mundur lagi sayang. Nah itu ya, mohon bimbingannya Habibana ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi tasyarrufna, kami merasa terhormat bisa bertemu dengan bermuajah dengan Habibana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rombongannya mana? Ya Al-Husna, ada rombongannya? Ya ahlan wasahlan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jazakumullahu khairan jazaa. Ahibahil kiram, setiap manusia, siapapun dia, tanpa terkecuali, pasti punya sifat takut dan pasti juga punya sifat berani. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut dan tidak ada manusia yang tidak punya sifat berani. Sifat berani dan sifat takut keduanya ada di setiap diri manusia. Hanya sekarang tergantung bagaimana manusia tadi memanagenya. Kalau dia manage dengan baik, saudara, maka dia akan takut pada tempatnya. Takut itu perlu, takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut salah, saudara, takut itu perlu. Jangan sampai kita tidak punya rasa takut sama sekali, bahaya. Rasa takut itu perlu, tapi perlu dipupuk pada tempat yang benar. Kita takut kalau salah, takut kalau kita melanggar, takut kepada Allah. Nah itu takut yang benar, dan sifat takut semacam ini wajib kita pelihara. Tapi kalau takut kepada makhluk, takut mengatakan yang benar, takut untuk berjuang, takut membela Allah, ini sifat takut nggak betul. Sifat takut yang semacam ini harus kita padamkan ya ikhwan. Nah kemudian begitu juga sifat berani. Saudara, sifat berani juga mesti dimanage dengan baik. Sebab kalau tidak dimanage dengan baik, nanti keberaniannya liar. Saudara, jadi kita harus berani untuk mengatakan yang hak. Tapi jangan berani mencuri, jangan berani untuk menganiaya orang, jangan berani untuk mengganggu orang, jangan berani mengganggu, jangan berani maksiat, saudara. Nah, jadi sekali lagi sifat berani pun harus dipupuk dan ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, itu dulu yang saya ingin ingatkan ya, Pak. Artinya jangan dibunuh sifat berani dan sifat takut kita, karena setiap manusia membutuhkan sifat takut dan membutuhkan juga sifat berani. Nah kemudian bicara tentang keberanian ya ikhwan, sebagai contoh. Bagaimana kita memupuk rasa takut dan bagaimana kita memupuk sifat berani ya ikhwan. Kita mulai dari rasa takut. Kalau orang meyakini dia setiap sholat dimulai dengan takbiratul ihram.
setiap perpindahan intiqalah dari diri mau ke ruku, saudara, dari diri mau sujud, duduk, sujud lagi, dari sujud kita berdiri lagi, terus kita kumandangkan takbir. Kenapa takbir itu kok diulang-ulang dalam sholat, saudara? Takbir itu merupakan pendidikan untuk orang yang beriman agar mereka senantiasa setiap saat menancapkan di dalam sanubarinya yang paling dalam bahwa yang maha besar hanya Allah. Tidak ada yang besar selain Allah. Untuk ditancapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Artinya kita ditanamkan dalam jiwamu Allah itu maha besar. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah maha besar, itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting, saudara. Jadi takbir dalam sholat itu dalam rangka untuk menumbuh suburkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, apa beda takut kepada makhluk dan takut kepada Khalik? Takut kepada makhluk dan takut kepada Allah ada bedanya. Kalau takut kepada makhluk, kita akan menjauh, lari dari makhluk tersebut. Takut kepada singa, kita lari menjauh dari singa. Takut kepada begal, kita lari menjauh dari begal. Takut kepada binatang buas, kita menghindar dari binatang buas. Itu takut kepada makhluk. Takut dengan tukang ngaji utang, kita ngumpet di rumah. Aduh, rasa takut kepada makhluk begitu membuat kita menjauhi orang yang kita takuti, saudara. Tapi kalau takut kepada Allah enggak. Orang yang takut kepada Allah bukan dia lari menjauh dari Allah. Justru fafirru ilallah, mereka lari mendekat kepada Allah. Subhanallah. Anda boleh cari di dunia ini, saudara, zat mana yang kita takut justru kita datengin dia. Zat mana yang kita takut, semakin takut semakin pengen dekat. Semakin takut semakin kita lari ke dia. Semakin takut semakin kita ingin merangkulnya, saudara. Hanya satu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selain itu, saudara. Kalau takut kepada singa kita menjauh, takut kepada serigala kita menjauh, takut kepada begal kita menjauh, takut kepada perampok kita menjauh, saudara. Tapi takut kepada Allah justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya, yuk kalau kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah, tanamkan dalam diri kita. Ingat, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa. Makanya para ulama sufi pernah berpesan untuk la tanzur ila sigharil khati'ah walakin anzur ila man asaita. Apa dikatakan oleh para ahli sufi kita? Mereka mengatakan la tanzur ila sigharil khati'ah. Jangan kau melihat kepada kecilnya suatu dosa, jangan. Walakin anzur, tapi lihatlah ila man asaita, kepada siapa kau maksiat. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, jangan kita lihat yang kecil ini, jangan. Tapi lihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Nah, sekarang kita bayangkan kita mau berbuat kesalahan, ya itu salah kecil. Tapi yang kita mau bikin maksiat itu kepada Allah. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha agung, maha mulia. Gak pantas kita maksiat kepada Allah. Tanamkan itu dalam diri kita, insya Allah rasa takut kita tuh akan tumbuh subur terhadap Allah Subhanahu wa taala sambil baca-baca Al-Quran, baca-baca hadis, bagaimana Allah menceritakan pedihnya neraka jahanam, bagaimana Nabi menceritakan pedihnya neraka jahanam, bagaimana sakitnya azab Allah. Saudara, jangan dibaca begitu, baca, bayangkan kalau kita yang masuk ke neraka, kalau kita yang disiksa, kalau kita yang dikuliti, saudara, di dunia saja kita dijubit sedikit sakit, di dunia saja dipukul sekali kita sakit, bagaimana masuk neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Tanamkan. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah cerita banyak ayat, Allah cerita tentang neraka, ya Pak, tentang azab. Kenapa, saudara? Litarhib, buat nakutin kita supaya kita takut, saudara. Jadi cerita neraka di dalam Al-Quran itu bukan hurufat, itu bukan tahayul, itu bukan fiktif, itu cerita nyata, fakta, dan pasti akan dialami oleh orang-orang yang akan menjadi penghuninya, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Dalam Quran itu kan ada tarhib, ada tarhib. Allah ceritain surga,
Sorga Allah ceritain nikmatnya sorga. Allah ceritain tentang bidadari. Allah ceritain tentang istana-istana yang begitu indah. Taman-taman surga, sungai-sungainya. Kenapa diceritain saudara? Kita diiming-iming supaya kita mau taat, supaya kita mau ibadah, saudara. Itu namanya targhib, saudara. Nah, sedangkan kebalikannya Allah takut-takuti kita dengan siksa neraka, dengan siksa jahanam, rupa-rupa macam siksanya saudara, macam-macam musibah, macam-macam bencana, supaya apa? Supaya kita takut. Supaya kita takut. Nah, jadi banyak-banyak. Jadi kalau ustaz-ustaz di mimbar-mimbar cerita surga, neraka, bagus. Tahu-tahu ada kelompok liberal mengatakan ustaz jualan surga aja. Kan kurang ajar saudara. Ustaz dibilang jualan surga lah. Ustaz dibilang cuma nakut-nakutin apa ke neraka. Yang cerita surga neraka itu Allah dan Rasulnya. Yang cerita surga dan neraka itu Al-Quran dan hadisnya, saudara. Bukan para kiai jualan surga, bukan. Tapi memang Allah dan Rasulnya yang memberikan targhib, motivasi, semangat supaya umat ini beribadah. Dan Allah dan Rasulnya yang memberikan targhib, nakut-nakutin supaya apa? Supaya umat takut berbuat maksiat. Nah, insya Allah dengan kiat semacam ini, insya Allah rasa takut kita kepada Allah akan muncul, saudara. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, soal keberanian. Nah, sekarang kita bicara soal keberanian. Saudara, nggak ada manusia yang nggak punya sifat berani, nggak ada, saudara. Semua yang hadir sini semua punya sifat berani, ya, Pak. Cuman bagaimana kita memanage keberanian tersebut? Maaf ya, saudara. Orang kalau nggak sholat itu udah berani tuh, nekat itu, bukan berani lagi, nekat. Allah mau dilawan. Ada orang bilang, saya nggak berani berjuang, saya nggak berani kalau ditangkap ini, tapi dia berani nggak sholat. Saudara, kalau Anda saudara nggak berani demo karena takut ditangkap polisi, tapi kok Anda berani nggak sholat menantang Allah? Makanya tadi saya katakan, setiap orang punya sifat berani, yang nggak sholat berani, saudara. Berani dia nantang Allah, berani dia nggak mau tunduk kepada Allah. Cuman saya keberaniannya salah tempat, saudara. Mestinya keberanian itu kita letakkan pada tempatnya. Jangan berani melawan Allah, jangan berani melawan Rasul, jangan berani nekat melawan Al-Quran, jangan. Mestinya berani itu berani melawan kezaliman, berani melawan kemungkaran, berani melawan kejahatan. Nah, keberanian itu kita mesti tempatkan pada tempatnya. Nah, kalau soal resiko, saudara, demo resiko ditangkap, nggak sholat resiko masuk neraka. Masuk neraka, penjara nggak ada apa-apanya, saudara. Siksa ini penjara nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa neraka jahanam. Nah, jadi sekali lagi yuk kita tanamkan sifat berani kita, tapi pada tempatnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa keberanian kita dalam hal memperjuangkan yang hak, saudara. Nah, sebagai apa namanya pelajaran saja buat kita semua. Pertama, saudara, ketahuilah bahwa kebersamaan itu bisa membangkitkan keberanian. Ini teori. Ternyata prakteknya betul. Anda boleh lihat anak-anak muda di jalan. Kalau sendiri kayak ayam pecundang. Kalau rame-rame, berani-berani kan? Oh, dia berani nantang orang, berani ngatain orang, berani ganggu orang. Kalau lagi rame-rame, kalau sendiri, tak berani dia sudah. Ada gak yang begitu? Ayo saya mau tanya, ada gak anak muda sendiri takut? Oh, rame-rame berani, ada gak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Nah, saya cuma mau kasih tahu, kenapa kalau rame dia berani? Itu tadi, kebersamaan itu bisa meningkatkan keberanian dia. Baik bisa maupun fil khair. Baik dalam urusan yang bagus maupun dalam urusan yang jelek. Saudara, dalam urusan yang bagus kita bersama berjuang lebih berani, lebih enak, saudara, daripada berjuang sendiri. Makanya kalau Anda bertanya, bagaimana cara kita membangkitkan keberanian? Bangun kebersamaan, saudara. Jangan berjuang sendiri. Bersatu, bersaudara, bersama-sama. Insya Allah, saudara, keberanian positif Anda akan muncul ke permukaan. Makanya pantas Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Apa Allah katakan? Wal takum ummatun.
hendaknya ada di antara kamu ummah. Allah nggak suruh sendiri. Ummah. Kalau disebut umat sendiri atau banyak ini? Sendiri atau banyak itu? Allah katakan waqtakun ummah. Hendaknya di antara kamu ada ummah yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kebaikan, kemakrufan, dan mencegah kemunkaran. Jadi Allah nggak suruh sendiri, umat bukan sendiri. Hendaknya ada umat yang menegakkan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa Allah suruh bersama? Ya, karena kebersamaan itu bisa mendatangkan keberanian. Sampai di sini jelas? Yang kedua, saudara, saya mau tanya sama Anda, orang belum pernah dipanggil polisi, tahu-tahu dipanggil polisi, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Seminggu nggak bisa tidur, pikirannya macam-macam ya, Pak. Yang tadi dari kedua penjara, wah tadi sundut ya, wah tadi seksa, wah tadi setrum, macam-macam udah pikirannya sudah. Baru panggilan pertama. Tapi kalau dia udah sering dipanggil polisi, kira-kira begitu dapat panggilan biasa ya? Biasa. Kenapa? Pengalaman. Ini yang saya mau garis bawahi. Pengalaman itu bisa membangkitkan keberanian. Pengalaman dalam hal apapun. Contoh, ada seorang qori baca Quran, bagus bacaan, tapi belum pernah baca di depan ribuan orang. Kira-kira pengalaman pertama gemeter nggak? Gemeter. Saya waktu pertama kali ceramah, itu kaki gemeter sudah. Nah, makanya saya nggak berani naik di atas panggung, beraninya dipakai mimbar gitu, jadi gemeter nggak kelihatan. Gemeter pertama kali ceramah, belum pengalaman. Pertama kali ceramah gemeter, tangan nggak berani kita angkat, takut ketahuan begininya. Saudara, maka ceramah saudara itu udah gitu ngomong nggak pakai titik, nggak pakai koma lagi ya, Pak. Kenapa? Belum pengalaman. Setelah pengalaman, bagi yang bersangkutan ceramah biasa, biasa. Sama, Anda nggak pernah baca puisi depan ribuan orang, suruh baca puisi, gemeter. Saudara, Anda nggak pernah bicara depan orang, disuruh bicara, gemeter. Tapi kalau sudah pengalaman, nggak gemeter lagi, saudara. Artinya apa? Pengalaman bisa membangkitkan keberanian. Nah ini dua pegang. Pertama, kebersamaan. Kedua, pengalaman. Nah ini kalau dua Anda punya, ini paling nggak udah bisa jadi modal untuk kita mendorong keberanian kita. Tapi modal utamanya itu yang tadi, saudara, yaitu keyakinan kepada Allah. Anda punya keyakinan kepada Allah, semua rasa takut kepada makhluk akan hilang ya kawan. Anda yakin bahwa Allah sudah menentukan nasib kita. Nggak ada orang jahat bisa memudaratkan kita tanpa izin Allah. Nggak ada siapapun bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Sebagaimana orang juga nggak bisa menolong kita tanpa izin Allah. Semua berada di dalam izin dan kehendak Allah. Kalau itu kita yakin, kita nggak bakal pernah takut untuk menghadapi tantangan apapun, saudara. Insya Allah. Hanya itu saja.